berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari topik kemarin. Kalau pada hari ini kita akan membahas mengenai pergeseran keseimbangan kimia. Namun pergeseran keseimbangan kimia dan aplikasinya atau dalam industri kimia. Nah, pada pertemuan kemarin kita telah mempelajari bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Bisa dilihat ada perubahan konsentrasi, perubahan tekanan volume, perubahan suhu, dan katalis. Kita harus mengerti terlebih dahulu dan memahami keempat faktor ini untuk kita dapat memahami materi yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Dengan indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan kimia berdasarkan pengaruh suhu dan tekanan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan kimia melalui pengaruh konsentrasi. Nah, pada materi pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang teoritisnya. Kalau untuk praktikumnya, bisa itu kita selenggarakan minggu depan agar kalian paham dahulu apa yang diteorikan untuk dipraktikumkannya. Nah, apabila suatu reaksi kimia dikenai suatu aksi, maka reaksi kimia itu akan menimbulkan suatu reaksi. Misalnya, ini contohnya A tambah B setimbang menjadi C tambah D. Misalnya ini sudah sama-sama setimbang. Misalnya X molar, X molar, X molar, X molar. Sudah setimbang ini. Nah, aksinya apabila perlakuan diberikan kepada salah satu baik reaktan atau produk akan menimbulkan reaksi. Seperti apabila yang pertama kita menambah konsentrasi reaksi, misalnya A kita tambahkan konsentrasinya, atau A kita 2 lipatkan konsentrasinya, maka reaksi yang ditimbulkan B akan mengalami pengurangan konsentrasi. Karena apabila B mengalami kenaikan konsentrasi, maka untuk tercapainya keseimbangan kedua sangat sulit dikarenakan perbedaan konsentrasi yang sangat besar. Maka ini akan berkurang sebesar kurang dari 2x. Misalnya ini berkurang, ini karena x kan, maka ini kemungkinan akan berkurang 0,5x. Agar ini bisa, jadi totalnya ini nanti sudah 2,5, ini tetap 2. Ini kan belum setimbang. Bagaimana dia setimbang? Maka reaksi kimia yang terjadi ini akan tergeser ke kanan atau dari reaktan ke produk. Mengapa bergeser ke kanan? Karena pada ruas kanan terdapat konsentrasi yang berlebih daripada di ruas kiri ada konsentrasi yang berlebih terhadap ruas kanan, sehingga agar setimbang maka perlahan-lahan konsentrasi yang di reaktan akan berkurang seiring bertambahnya konsentrasi pada produk, sehingga nanti mendekati keseimbangan. Untuk 2 dan 3 dan 4 dan 5 sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Anak-anak, fenomena industri kimia yang akan Bapak jelaskan itu industri kimia pembuatan amonia. Atau kalau anak-anak pernah kunjungan ke PT USRI, jadi di Palembang itu salah satu industri kimia yang bisa kita lihat aplikasinya adalah tentang pembuatan amonia atau berbos. Misalnya suatu reaksi pembuatan amonia itu gas nitrogen direaksikan dengan gas nitrogen setimbang menghasilkan amonia. Nah, bagaimana cara kerjanya ini biar minimum, optimum, dan maksimum? Pada suatu skala perindustrian hanya ada 3 yang akan dihasilkan. Bagaimana suatu reaksi untuk menghasilkan amonia secara maksimum, minimum, dan optimum? Nah, Bapak ada tugas kepada kalian. Ini ada link atau URL dari YouTube. Kalian bisa akses dan kalian bisa memaparkan apa ide-ide yang kalian dapat dari video tersebut. Nanti tugasnya bisa dikumpulkan minggu depan. Nah, inilah skema pembuatan amonia dan industri. Nah, keempat faktor itu udah ada tadi sebelumnya yang pada slide 1. Ini faktor yang mempengaruhi sistem kimia itu berpengaruh juga pada skala perindustriannya. Ini suatu reaksi kimia memerlukan katalisator.
Berarti itu di slide pertama tadi faktor katalis. Katalisator ini adalah zat yang mengkatalisis agar reaksi N2 dan H2 bisa membentuk NH3. Terus kenapa kita melihat ada suhu yang berbeda? Ini 500 derajat Celcius, ini 450 derajat Celcius. Itu berarti anak-anak, pada tahapan-tahapan pembuatan amonia diperlukan suhu yang sudah dijaga ketetapannya. Tidak bisa suhunya sama terus, tidak bisa suhunya lebih kecil atau lebih besar, tergantung pada tahap mana dia. Katalisator di sini berbeda sama katalisator di sini. Bisa kita lihat dari warnanya dan dari penampangnya berbeda. Ini mengakibatkan suatu reaksi keseimbangan kimia dalam aplikasi perindustriannya tidak hanya membutuhkan satu katalisator, bisa 2, 3, tergantung zat itu memasukkan apa. Nah, ini bisa kita lihat skemanya. Ini juga ada tulisan 300 bar. Maksudnya apa? Pada skala perindustrian pembuatan amonia itu memerlukan tekanan yang harus dijaga. Jadi tekanan harus segini dengan suhu yang harus segini untuk dapat menghasilkan amonia secara minimum. Kalau mau kita produksi minimal dengan tekanan segini dan volumenya segini serta suhunya ini, kita bisa menghasilkan amonia yang maksimum. Tergantung si penyaji soal menyebutkan apa yang diinginkannya, apakah nanti akan menghasilkan maksimum, minimum atau optimum. Di sini juga memerlukan gas CO2. Nah, CO2 ini dari mana dapat? Kan sekarang industri kimia, kalau anak-anak pernah lihat ada lem besar seperti ini, dan di sini ada keluar apa? Seperti asap kan gitu, atau reaksi atau uap lagi gitu kan? Nah, di uap yang dihasilkan dari proses ini bereaksi di udara dengan karbon dioksida. Oleh sebab itu ada ini untuk kemudian dihasilkan di sini. Nah, oleh sebab itu kalau ada pernah mau ke perjalanan ke Palembang, kan tadi kita dapatin itu industri kimia yang ada asap-asap mendung tinggi sampai dia hitam. Itu pertama asap-asap itu seakan-akan warna putih, cuma setelah tinggi dia berwarna hitam karena ada reaksi dengan karbon dioksida di udara. Nah, seperti itu. Kalau mau jalan ke Kertapati, ada industri kimia. Seperti inilah pemanfaatannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengetahui lebih lanjut bagaimana arah pergeseran keseimbangan kimianya, apakah dari kiri atau ke kanan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa materi awal untuk membahas pergeseran keseimbangan kimia, yaitu azas Le-Chatelier. Azas Le-Chatelier mengatakan bahwa jika suatu tekanan eksternal kepada suatu sistem yang seimbang, sistem ini akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk mengimbangi sebagian tekanan ini pada saat sistem mencoba seimbang kembali. Kata tekanan di sini berarti ada sesuatu pertama tadi, konsentrasi, tekanan untuk volume dan suhu. Maksudnya bisa Bapak gambarkan di reaksi ini. Nah, ini reaksi simpelnya A sama B seimbang menjadi C tambah D. Mula-mula sudah dalam keadaan seimbang, artinya konsentrasi baik reaktan sama produk itu sama. Nah, kemudian suatu reaksi ini diberikan tekanan eksternal. Tekanan eksternal ini atau pengaruh dari luar itu bisa konsentrasi, tekanan, volume atau suhu. Misalnya tiba-tiba nanti reaksi ini dua kali lipatkan reaksinya. Apa yang terjadi? Melalui azas Le-Chatelier kita tahu apabila suatu reaksi kimia ini dalam tabung reaksi atau gas kimia dipindahkan di water bath, apa yang terjadi? Apakah dia masih tetap A tambah B maksudnya C tambah D, atau sudah A tambah setengah B karena sudah berkurang konsentrasinya ketika dipanaskan. Nah, jadi azas Le-Chatelier ini harus terlebih dahulu kita pahami untuk kita bisa tahu bagaimana nanti pergeseran keseimbangan itu. Nah, ini adalah proses pembuatan amonia secara singkat, di mana gas nitrogen dan hidrogen menghasilkan NH3. Ini ada 15% dan 85%. Artinya, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kimia sebelumnya, suatu reaksi kimia itu tidak bisa menghasilkan 100% murni. Ada persen errornya. Kalau di sini persen errornya itu 15%. Artinya maksimum amonia yang dihasilkan itu 85%.
tapi bisa juga di bawah 80%. Itulah kalau misalnya dia 55% keadaan optimum, artinya minimal yang dihasilkan. Apabila dia 60% mulai mendekati keadaan optimum minimum. Apabila keadaan dia sudah 85% artinya sudah maksimum. Artinya sudah itulah keseluruhan amonia yang dihasilkan dari gas nitrogen dan hidrogen bereaksi udara. Sudah segitulah batasnya. Apabila 85% itu maksimumnya. Selain industri amonia, di Palembang ini juga ada industri asam sulfat yang menuju ke seperti tadi. Selain itu juga sama, memerlukan katalis tekanan suhu, Ini untuk reaksinya SO2 tambah setengah O2 maksudnya SO3. Nah, inilah reaksi yang disiapkan untuk membentuk reaksi ini. Reaksi ini ditambahin H2O atau air. Kalau misalnya di sekitar wilayah itu kan kita lagi berdiri, tiba-tiba hujan, maka hujan yang ditimbulkan melalui sekitar komposter itu kemungkinan hujan asam, karena asam yang membungkuk tadi terkena uap air dari awan. Maka kalau kita melihatnya secara reaksinya itu akan menimbulkan hujan asam, seperti kita ketahui sebelumnya. Nah, pada pertemuan pagi ini Bapak akan memberikan lempar kerja soal bagi kalian. Coba duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, biar Bapak bisa membagikan lempar kerja soal ini. Bapak akan jelaskan ketentuannya. Ini kita kerjakan selama 5 menit. Nah, ini ada 4 kelompok kan. Nanti 2 kelompok dari yang 4 ini akan memaparkan hasilnya di depan. Jadi diharapkan mengerjakannya tepat waktu. Waktu pengerjaannya itu 5 menit. Nah, jawabannya ditulis di bawah kertas saja. Diusahakan antar kelompok jangan memberikan jawaban atau jangan berdiskusi. Cukup teman-teman satu kelompok saja yang didiskusikan. Ya Yuda. Ya baik Yuda. Jadi tiap kelompok menuliskan satu perlakuan saja dan satu reaksi. Ayo anak-anak, waktu pengerjaannya 3 menit lagi ya.
Waktunya 1 menit lagi anak-anak. Ayo kerjakan. Sudah selesai? Sudah, sedikit lagi. Kelompok siapa yang sudah menyelesaikan terlebih dahulu? Ya, kelompok seksi sudah dikerjakan dulu. Iya. Dibacain, Pak. Iya, bacain saja. Teman-temannya perhatikan sebentar. Septi mau menjelaskan. Ya, Pak. Jadi di sini saya mengambil reaksi yang sudah Bapak tuliskan tadi untuk pembentukan amonia. Kan nitrogen ditambah sama hidrogen menghasilkan amonia. Nah, berdasarkan asas Lier yang sudah Bapak jelaskan tadi, kan suatu reaksi kesimbangan. Pak. Nah, itu kan di dalam suatu reaksi kesetimbangan, jika konsentrasi dari komponen reaksi ditambah, maka pergeseran arah kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat itu. Jadi di sini saya ngambil perlakuan jika hidrogen konsentrasinya itu diperbesar 2 kali, maka kesetimbangannya itu bergeser dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk, karena ada penambahan konsentrasi dari si reaktan, makanya dia bergeser ke produk berdasarkan asas Lier itu. Dan berikan tepuk tangan sama Septi. Ada kelompok lain yang mau menyampaikannya? Satu kelompok lagi hari ini. Nah, ini kan reaksi kesetimbangannya. Nah, perlakuan yang kelompok kami lakukan itu, jika N2 ini tadi itu diperbesar sebanyak 2 kali, nah maka arah pergeseran kesetimbangannya itu akan bergeser dari reaktor ke produk. Ini tukang sama Ridin. Anak-anak yang disajikan oleh dua kelompok tadi sudah benar, dan kalian juga sudah benar kan? Yang lupa, tidak. Nah, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak akan membahas mengenai perlakuan tadi. Maka produk akan cenderung lebih besar lebih kecil tergantung. Apabila ini kita tambahkan, maka ini tetapkan. Ini belum keseimbangan. Untuk dia mencapai keseimbangan, maka NH3 harus bergeser dari ruasnya produk ke ruasnya reaktan untuk bisa keseimbangan kedua tercapai. Begitulah tiap keseimbangan kimia. Nanti pun setelah perlakuan ini diselesaikan, perlakuan kedua misalnya yang NH3 diperbesar konsentrasinya, tapi ruas reaktannya tetap. Ini kan belum setimbang. Maka untuk mencapai keseimbangan, reaksi bergeser ke arah produk. Reaksi yang ditambahkan, kalau kalian menambahkan hidrogen, maka reaksi kimia bergeser dari hidrogen ke produk atau dari reaktan ke produk. Seperti itulah anak-anak pergeseran keseimbangan reaksi kimia. Itu sama seperti hukum alam. Ketika kita diberikan oleh orang tua kita jajan 200.000, sementara teman kita nggak ada dikasih jajan. Kalau kita sebagai nurani kita kan pasti memberikan sama teman kita, biar kita sama teman kita sama-sama makan atau seimbang. Nah, seperti itu. Tukang dong. Oke anak, karena pertemuan kita sudah mau berakhir, ini kesimpulan akan Bapak bacakan. Berdasarkan asas riset Lier, apabila dalam suatu reaksi keseimbangan, jika konsentrasi dari komponen reaksi ditambah, maka pergeseran arah keseimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat itu. Dan apabila konsentrasi dari suatu reaksi berkurang, maka pergeseran arah keseimbangan akan bergeser ke arah zat itu. Nah, Bapak ada soal ini dikerjakan per kelompok dan dikumpul minggu depan. Berarti ada tugas yang dikumpulkan minggu depan. Langkah-langkah pengerjaannya itu bisa dicatat.
kalian harus membuat reaksi kesetimbangannya. Kalian masukkan rumusnya dengan persamaan KC, kemudian kalian dapatkan nilai X-nya dari persamaan KC, sehingga nilai X itu kalian substitusikan ke nilai penjelasan 3 nantinya. Nah, itulah rubrik penyelesaian soal terhadap soal tadi. Nah, anak-anak, kita telah mempelajari pergeseran kesetimbangan kimia. Apa yang kita pelajari tadi itu kita terapkan dalam lingkungan rumah dan keluarga kita. Seperti hal memberi tadi, seperti hal bersedekah, kita harus memberikan apabila kita punya kepada orang yang patut diberikan apabila mereka tidak mempunyai. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran Bapak. Mari tepuk tangan sama-sama.